Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Kembali hari ini kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan dari saya Pendeta Leonard Tajulu dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading Cabang Medan. Hari ini saya akan bicara mengenai pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasih, pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi itu akan menentukan kekuatan kita di dalam kita mengikuti Tuhan. Banyak orang pergi beribadah, banyak orang pergi ke gereja, tapi banyak juga di antara mereka hanya pergi beribadah, hanya pergi ke gereja, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, saya percaya hidup kita akan dipenuhi dengan rasa sukacita. Ada satu kisah, yaitu seorang Ayub. Dia melakukan ritual-ritual keagamaan. Dia melakukan sesuatu hal yang luar biasa untuk mengagungkan Tuhan. Dia memberikan persembahan, korban-korban bakaran. Dia semua lakukan. Dia tidak berbuat kesalahan dalam hidupnya. Tetapi kalau kita baca dalam Ayub 42 ayat kelima berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata selama hidupnya sebelum Ayub mengalami banyak masalah, dia hanya tahu Tuhan itu karena kata orang, bukan karena pengenalan dia secara pribadi kepada Tuhan, hanya karena orang lain. Berapa banyak di antara hidup kita kenal Tuhan itu hanya karena kata orang, tapi bukan pribadi kita yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh karena itu dalam hidup ini kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah, masalah, tantangan, problem atau apapun yang sedang kau hadapi, engkau tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena engkau kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang bisa melakukan hal-hal besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun juga. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang melakukannya semuanya. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau tidak akan pernah takut dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kenalilah Tuhanmu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup apapun yang sedang kau alami. Seperti mana dia sanggup menolong Ayub, dia pun sanggup menolong hidup. Dia sanggup melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi jangan takut dalam hidup ini. Tuhan hanya berkata kepada orang sakit, sembuhlah, orang itu akan sembuh. Tuhan akan berkata kepada orang mati, bangkitlah, orang itu bangkit. Saya mau katakan, Tuhan pun bisa berkata kepada engkau hari ini bahwa sembuhlah dari sakitmu, engkau akan sembuh. Pada saat ini juga engkau akan sembuh. Kenali Tuhan, kenali Yesus Tuhan kita yang hidup. Jangan pernah takut. Saudara, mari hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita kenal Tuhan kita. Siapa sebenarnya Yesus itu? Siapa sebenarnya dia? Tuhan yang bagaimana sebenarnya dia? Apakah dia peduli sama hidupmu? Saya mau bilang, dia sangat peduli dengan hidupmu dan hidupku. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia mau turun dari surga. Dia lahir di kandang domba, di tempat yang hina. Dan setelah itu dia mati di bukit Golgota. Itu hanya untuk hidupmu dan hidupmu. Itu Tuhan kita. Itu dia. Kenalilah dia. Kenali dia. Saya mau bilang, dia naik ke bukit Golgota itu hanya untuk hidupmu dan hidupmu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk hidup setiap orang-orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Kenali Tuhan, kenali dia dengan sungguh-sungguh, dan kenali dia dengan baik. Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa mengenali Tuhan kita? Yang pertama, Tuhan yang harus kita kenal itu adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang
dia bangkit. Dia bangkit dan dia hidup. Hanya dia yang bisa melakukan itu terhadap dirinya sendiri. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang sanggup membangkitkan dirinya sendiri selain Tuhan. Saudara, saya belum pernah dengar ada orang yang bisa membangkitkan dirinya sendiri. Yang bisa membangkitkan dirinya sendiri adalah hanya Tuhan. Oleh karena itu, Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa membangkitkan dirinya sendiri. Dia tidak mati. Oleh karena itu, tanamkan dalam hidupmu hari ini. Engkau harus berkata bahwa Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Kalau dia Tuhan yang mati, dia tidak akan bisa menolong hidupmu dan hidupmu. Kalau dia Tuhan yang mati, dia tidak sanggup melakukan hal-hal besar. Karena apa? Karena dia sendiri tidak sanggup untuk menolongnya. Tetapi dia Tuhan yang hidup. Haleluya. Tuhan kita hidup. Katakan dalam hatimu, katakan dalam dirimu, aku akan sanggup menghadapi hidup ini karena Tuhanku adalah Tuhan yang hidup yang sanggup menolong aku. Saudara, makanya dia katakan kepada engkau, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kepadamu kelegaan. Ini jaminan, ini janji. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Karena dia tahu bahwa dia adalah Tuhan yang hidup dan dia tidak menepati janji-janjinya. Oleh karena itu kenali Tuhan, kenali Yesus. Yang kedua, bagaimana kita supaya kenal bahwa dia memang Tuhan kita? Yaitu yang kedua, bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Kenapa? Karena dia katakan bahwa dia adalah yang Immanuel, yang hadir dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dia hadir, saudaraku. Oleh karena itu, dia tahu segalanya. Apapun yang kau sembunyikan, dia tahu. Dia tahu keberadaanmu, dia tahu kesedihanmu, dia tahu apa yang sedang kau alami. Jadi saudara, jangan pernah takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Dia tahu bahwa engkau sedang menderita. Dia tahu engkau sedang sedih. Dia tahu engkau sedang bersuka cita. Dia tahu segalanya tentang hidup. Oleh karena itu engkau gak perlu takut. Karena apa? Tuhan kita Tuhan yang tahu segalanya. Kalau engkau percaya bahwa dia adalah Tuhan yang tahu segalanya, datanglah sama dia. Percayalah sama dia. Dia tahu apa yang akan dia lakukan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, apa yang perlu kita ketahui tentang Tuhan kita? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminan dia berikan? Keselamatan, jaminan surga dia berikan kepada kita. Orang-orang yang percaya kepada dia, dia katakan bahwa surga milik mereka. Kenapa? Tuhan berkata, aku pergi ke tempat Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Saudara, dia Tuhan yang peduli dengan hidupmu dan hidupku. Dia peduli. Dia siapkan yang terbaik untuk kita. Bukan kita yang mempersiapkan terbaik, tetapi dia yang mempersiapkan yang terbaik untuk hidup kita, yaitu surga. Dia katakan, kalau engkau percaya kepada saat ini juga, engkau bersama-sama aku di Firdaus. Katanya kepada orang yang di sebelah kiri atau sebelah kanan, waktu dia disandingkan. Ada jaminan, saudara. Kalau engkau percaya kepada Yesus, percayalah, engkau ada jaminan. Jaminan apa? Banyak hal yang diberikan jaminan. Jaminan keselamatan, jaminan kesembuhan. Semua dia berikan jaminan itu untuk hidupmu. Yang penting kau kenal dia dengan baik. Percaya pada dia, beriman kepada dia. Oleh karena itu saudara, jangan pernah takut. Kenapa gak perlu kita takut? Karena ada jaminan dari Tuhan untuk hidup kita. Dia jamin bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu janji firman-Nya. Kenali Tuhan, kenali Bapa kita, kenali Yesus kita dengan baik. Yang keempat, saudaraku, bagaimana caranya supaya kita mengenal dia? Kenallah Tuhan kita dengan baik, yaitu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengizinkan terjadi masalah dalam hidup kita. Dia izinkan kita mengalami masalah. Tuhan izinkan. Untuk apa Tuhan izinkan? Supaya kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang ajaib yang akan dia kerjakan dalam hidup kita. Dia izinkan sakit penyakit, dia izinkan kebangkrutan, dia izinkan kita mengalami kesedihan, dia izinkan kita mengalami kegagalan. Semuanya terkadang Tuhan izinkan itu. Bukan karena kita berbuat dosa, terkadang. Pada saat
Yesus bertemu dengan orang buta sejak lahirnya. Murid-murid berkata seperti ini, Tuhan, orang ini buta sejak lahirnya. Siapakah yang berdosa? Apakah dia yang berdosa? Apakah orang tuanya? Apakah nenek moyangnya? Atau siapa? Tuhan katakan, tidak ada. Dia mengalami ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau kau sedang mengalami masalah, kalau kau sedang mengalami sakit penyakit, kalau kau sedang mengalami masalah keuangan, kenali Tuhan bahwa Dia izinkan itu karena Dia mau menyatakan kuasanya di dalam hidupmu. Haleluya. Percaya itu saudaraku, mujizat ada di depan kita. Kuasa Tuhan nyata di depan kita. Kenali Dia. Jangan pernah takut, saudara. Percayalah sama Tuhan. Kenalilah Tuhanmu dengan baik. Kenapa kita harus mengenal Tuhan kita dengan baik? Adalah karena Tuhan kita mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk Dia menyatakan kuasanya, untuk Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Orang lain barangkali berkata, aku angkat tangan, tapi Tuhan kita tidak pernah angkat tangan. Dia akan menyatakan kemuliaannya tepat pada waktunya untuk mengangkat engkau orang-orang yang percaya dan mengenal Dia dengan baik. Berimanlah sungguh kepada Tuhan Yesusku. Yang terakhir saudaraku, kenali Tuhan kita dengan baik. Kenapa kita harus kenal Tuhan kita dengan baik? Supaya kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghendaki kita mengikuti Dia sampai akhir, sampai selesai, sampai Dia berkata kepada kita, tugasmu di dunia ini sudah selesai, ikutlah aku ke tempat yang sudah kusiapkan bagimu, yaitu surga. Dia menginginkan kita menyelesaikan semuanya sampai akhir, sampai kita memperoleh mahkota kehidupan. Itu adalah Tuhan kita yang hebat. Itu adalah Tuhan kita yang luar biasa. Kita bisa memperoleh itu semuanya bukan dengan membayar. Kita bisa memperoleh itu semuanya dengan kasih karunia gratis, saudaraku. Kita bisa memperoleh surga. Yang penting kita kenal Dia dengan baik. Kita mau percaya Dia dengan baik. Hari ini saya mau katakan kepada engkau, kalau engkau belum mengenal Tuhan, ayo baca firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan berdoa supaya kau tahu siapa Dia. Kau baca firman Tuhan agar kau tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang senang melakukan mujizat. Dia adalah Tuhan yang senang untuk menolong setiap hidup kita. Oleh karena itu, dimanapun kau berada, saat ini kau sedang mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah bahwa kuasa Tuhan bisa terjadi pada saat kau mendengarkan firman ini. Karena firman Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh siaran TV, siaran YouTube, tidak. Kuasanya tetap akan mengalir melalui siaran ini. Kalau kau mengalami masalah keuangan, ayo hari ini aku tantang kau, kenali Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kau. Haleluya. Hari ini aku akan berdoa. Kalau kau sedang sakit, kalau kau sedang mengalami masalah, aku mau berdoa supaya kau ketahui bahwa Tuhan kita, Yesus, adalah Yesus yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Hari ini kalau kau mengalami sakit, dimanapun sakit penyakitmu, apakah kanker, apakah buta, apakah engkau mengalami sakit perut atau kepala pusing, engkau ada migrain atau apapun itu bentuknya, hari ini kenali Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan mujizat yang besar. Aku akan berdoa melalui siaran ini. Letakkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Kuasa Tuhan akan bekerja hari ini. Mengalir. Tutup matamu. Roh Kudus hari ini bekerja. Roh Kudus hari ini menjamah sakit kanker di dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar. Kebutaan dalam nama Yesus, aku perintahkan tercabut. Sakit kepala, migrain, atau apapun itu bentuknya, sakit perut, atau apapun itu bentuknya, sakit kaki, atau apapun itu bentuknya, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, yang memiliki, yang menciptakan segala yang ada, hari ini kuasanya mengalir. Holy Spirit, Roh Kudus bekerja, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terimalah hari ini kesembuhan. Terimalah hari ini kelepasan.
Terimalah hari ini pemulihan keluarga, pemulihan keuangan. Hari ini terjadi dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini bersukacitalah. Terus kenalin Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan kepada setiap orang. Nyatakan kepada semua orang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan yang tidak sanggup dilakukan oleh setiap orang. Dalam nama Yesus hari ini aku katakan kepada engkau sudah mengalami kesembuhan. Bersukacitalah karena engkau sudah memperoleh ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali dalam firman Tuhan dari Gereja Isa Al-Masih Pringgading, Cabang Medan. Shalom.